Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Widayanti. Usia saya 23 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Alamat rumah saya di Jalan Karya 2, Gang Swadaya nomor 20, Helvetia, Medan. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, jurusan akuntansi. Saat ini semester 3, di kelas reguler 23B. Saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor di Medan, yaitu CV Bangun Jaya Pertiwi, dengan posisi jabatan sebagai administrasi. Baik, alasan saya memilih klaster 2 di semester 3 ini karena klaster 2 itu ialah sebagai tenaga profesional akuntansi atau sebagai analisis akuntansi. Nah, saya tertarik di dalam klaster 2 ini karena dia lebih mengarah kepada pemerintahan. Jadi dia seperti akuntansi sektor publik. Nah, sebelum saya memilih klaster 2 ini, saya juga sudah berkonsultasi kepada dosen PA saya, meminta arahan apa saja keuntungan, keunggulan yang akan didapat jika saya memilih klaster 2 ini. Nah, karena saya juga senang memiliki wawasan tentang akuntansi pemerintahan atau akuntansi publik, jadi saya memutuskan untuk memilih klaster 2 ini menjadi tenaga profesional akuntansi. Lalu tujuan saya ke depannya dengan skill yang saya miliki, saya punya harapan untuk bisa mendalami lagi tentang akuntansi sektor publik ini, untuk bisa kiranya nanti sesuai dengan cita-cita saya. Sebenarnya saya ingin menjadi dosen. Nah, seharusnya kan kemarin itu dikatakan jika ingin menjadi dosen itu lebih baik memilih klaster 1. Namun karena saya semester 3 itu hanya tersedia antara klaster 2 dan klaster 3. Sementara klaster 1 itu hanya untuk anak semester 1 atau mahasiswa baru. Nah, tetapi kata dosen PA saya, tidak masalah memilih klaster 2. Kalau ingin tetap menjadi dosen itu bisa tetap diberikan arahan nanti setelah tamat, dan saya juga insya Allah akan tetap menjalani program S2. Baik, di sini untuk memenuhi tugas awal di pelajaran manajemen keuangan 1, saya akan menjelaskan secara umum apa itu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu menurut saya itu suatu bagian yang ada di dalam suatu perusahaan yang bertugas mengatur keuangan perusahaan. Jadi ini suatu sub atau bagian yang dia melaksanakan kegiatan pencatatan, pengelolaan keuangan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, tujuan adanya manajemen keuangan di dalam suatu perusahaan itu salah satunya ialah untuk menjaga arus kas. Nah, dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas itu harus jelas. Jadi tidak akan terjadinya minimnya keuangan di perusahaan. Jadi dari segi pengeluaran, pemasukan, atau seperti menggaji karyawan, nah itu diatur oleh manajemen keuangan. Nah, kemudian salah satunya itu untuk memaksimalkan keuangan perusahaan. Nah, tugas manajemen keuangan ini mengawasi keuangan perusahaan dari aktivitas anggaran dana. Jadi dia tuh bisa tahu mana yang akan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan ataupun yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya itu
Bisa tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada semua aspek, maka efisiensi dalam perusahaan akan terus meningkat. Nah, seperti itu. Nah, adanya manajemen keuangan ini juga bisa mengurangi resiko operasional. Di sini yang bertugas ialah manajer keuangan. Nah, keputusan manajer keuangan itu berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Nah, jadi di manajemen keuangan ini kan pasti ada manajernya. Nah, jadi manajer keuangan inilah yang akan memanage bagaimana menjalankan perusahaan tersebut agar terjauh dari resiko, kerugian, dan lain sebagainya. Prinsip manajemen keuangan itu prinsip manajer keuangan. Manajer keuangan dalam suatu perusahaan itu salah satunya ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu ialah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Nah, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana itu dipakai untuk apa, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Nah, semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang ini digunakan. Nah, jadi nggak asal-asalan. Nah, yang kedua itu prinsip manajemen keuangan di dalam perusahaan itu konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Nah, jadi kalau manajemen keuangan ini dia harus punya sistem sendiri. Jadi tidak bisa asal-asalan, tidak bisa seenaknya, dia harus menjalankan sesuatunya itu melalui sistem mereka. Nah, kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dengan baik dan terus berkembang. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Nah, jadi kita jika berada di manajemen keuangan, kita harus tahu masa depan. Kita harus bisa menggambarkan masa depan perusahaan kita agar bisa terus tetap berkembang dan berjalan dengan baik. Nah, manajer keuangan memiliki prinsip, salah satunya standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan harus sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Jadi harus sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya itu integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasinya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Nah, jadi dalam suatu perusahaan yang membuat laporan keuangan, pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan, nah itu akan dilakukan oleh manajemen keuangan. Dan yang terakhir itu pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi seorang manajer keuangan itu dia harus bisa berpikir kritis, bagaimana jika dia mengambil langkah seperti ini, apakah itu akan menguntungkan perusahaan atau gimana, seperti itu. Nah, intinya kembali lagi, manajemen keuangan itu badan yang mengatur keuangan perusahaan negara, dari segi pengolahan, pencatatan, mengatur. Nah, semua itu diatur oleh manajemen keuangan. Dialah yang mengatur perputaran keuangan di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara rinci tentang manajemen keuangan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin bisa dilengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.